Araham bisa bernafas lega kala Reival pamitan dan memutuskan untuk menginap di hotel. Ia dan Irene mengantar Reival sampai pintu gerbang. "Ren, aku pamit dulu ya. Sebenarnya aku pengen ngajak kamu ke tempat-tempat wisata di sini. Atau ke Batu Raden. Tapi kayaknya bakal ada yang ngamuk-ngamuk." Reival melirik Araham yang masih menatapnya tajam. Araham membulatkan matanya. Reival sengaja meledeknya. "Kamu bisa minta tolong ditemani Aska," balas Irene. "Oke deh, makasih ya untuk sambutan hangat." Ucapan Reival belum selesai. Araham langsung menyela. "Sambutan hangat?" Araham terkekeh dengan sebelah sudut bibir yang terangkat. Reival menggerakkan bola matanya ke arah Araham dan balik menatapnya tajam. "Iyalah, sambutan hangat. Aku disuguh bakmi goreng Jawa yang anget," cerocos Reival. Ia kembali menatap Irene dan tersenyum semanis mungkin. "Aku pamit dulu ya. Jaga kesehatan ya, Ren. Termasuk kesehatan jiwa karena tiap hari harus berhadapan dengan..." Reival kembali melirik Araham. Araham menajamkan pandangannya. "Udah ah, kelamaan di sini bisa-bisa mual ngeliat si itu." Reival kembali menatap Araham dengan senyum sinis. "Sama, yang di sini juga mual," balas Araham tak mau kalah. "Ampun dah, Ustadz langka dan unik, mencengangkan dan..." Reival memelankan suaranya. "Memuakkan." Araham hendak membalas tapi Reival buru-buru mengucap salam dan berlalu. Saat melewati pintu gerbang, ia masih sempat melirik Araham yang diam mematung dan awas mengamatinya. "Jawab salam harus lembut Ustadz. Dosa loh jawab salam tapi sewot." Reival tertawa cekikikan. Ia menaiki ojek online yang sudah menunggunya. Araham berkomat kamit. "Aneh banget tetangga kompleksmu itu. Pantas jomblo menaun." Irene tertawa mengamati ekspresi wajah Araham yang terlihat menggemaskan saat sedang kesal. "Cemburu berat ya Pak?" Irene sengaja meledek Araham. "Gak mau berat-berat, cintaku padamu udah berat," balas Araham seraya tersenyum manis. Irene tersipu. Semburat merah terlihat jelas menghiasi rona wajahnya. Meski gombalan receh, tapi sudah mampu melambungkan perasaan Irene. Mereka melangkah beriringan hingga tatapan tajam Ustadz Fahri, salah satu ustadz senior di pondok, membuat keduanya kikuk dan segera memisahkan diri. Irene berjalan ke arah timur, sedangkan Araham berjalan di sisi barat. Kendati status mereka selangkah lagi menuju pernikahan, tapi tetap saja belum halal. Araham dan orang tuanya berangkat menuju Bandung, rumah orang tua Irene. Sebelumnya Irene sudah pulang terlebih dahulu dan mengabarkan pada orang tuanya bahwa Araham dan keluarganya akan datang untuk membicarakan kelanjutan rencana pernikahan mereka. Pertama kali orang tua Araham menginjakan kaki di rumah orang tua Irene. Rasa takjub menguar di pikiran Marini saat melihat taman indah dengan aneka tanaman mahal, juga kolam ikan berukuran kecil yang menambah nuansa asri di halaman itu. Otaknya bekerja menghitung berapa dana yang digelontorkan untuk membuat taman seindah ini. Di kampung, rumah mereka tergolong besar dan juga megah, tapi rumah orang tua Irene lebih mewah dan berkelas. Memasuki ruang tamu, pandangan Marini silau oleh ukiran kayu jati asli Jepara yang ia sudah paham berapa harganya, karena ia pun memiliki hiasan ukiran jati di rumah. Belum lagi vas-vas bunga mahal, hiasan dinding etnik kualitas ekspor, juga perabot-perabot lain yang jelas no KW-KW dan bukan kaleng-kaleng. Orang kaya beneran ini. Namun yang lebih membuat hati Marini bertabur kebahagiaan adalah sambutan keluarga Irene yang sangat hangat dan ramah. Bahkan saat mereka makan bersama, Irene sengaja memasak sayur asam favoritnya. Ada beberapa masakan khas Sunda yang juga disajikan, seperti nasi tutuk oncom, soto Bandung, karedok, rujak cuka, colenak, dan surabi. Aneka buah juga terhidang lengkap, belum lagi cemilan, es buah, bajigur, juga es krim. Orang tua Araham tersanjung disambut begitu baik oleh keluarga Irene. "Ayo Bu, Pak, Nak Arham, dicoba colenaknya. Ini makanan yang sederhana tapi enak dan suka bikin kangen." Liana menawarkan makanan khas Bandung yang terlihat menggugah selera itu. Bang Budi melahap makanan itu dan mengangguk-angguk.
Enak colenaknya, Bu. Pantas dikasih nama colenak. Dicocol enak. Ini dari tape singkong bukan? Tanya Pambudi seraya memperhatikan detail tampilan colenak itu. Iya, ini dari tape singkong. Tapi singkongnya dibakar. Untuk sausnya dibuat dari santan, gula jawa, sedikit garam, biar mengental ditambah maizena sedikit. Tak lupa daun pandan biar wangi. Liana menjelaskan. Makanan khas Bandung enak-enak ya, Bu, Pak. Kalau Bu Liana dan Pak Tommy berkenan datang ke Banjarnegara, nanti saya kenalkan dengan kuliner khas Banjarnegara. Marini tersenyum sumringah. Oh, tentu Pak Pambudi dan Bu Marini. Kami juga akan bertandang ke sana. Sekalian melangsungkan pernikahan Arham dan Irene. Balas Tommy dengan senyum merekah. Jadi, akad nikah dan resepsi diadakan di Bandung. Kami juga ingin menyelenggarakan syukuran di Banjarnegara. Marini tersenyum dan melirik putranya yang duduk di sebelah. Sebenarnya Arham dan Irene menginginkan untuk sekali saja mengadakan resepsi. Tapi Marini menginginkan 2 kali resepsi, di Bandung dan Banjarnegara. Oh, itu tak masalah. Resepsi anak-anak kita akan diadakan 2 kali, di Bandung dan Banjarnegara. Di Bandung nanti saya ingin pakai adat Sunda. Liana tersenyum menatap Irene dan Arham bergantian. Iya, nggak masalah, Bu. Di Banjarnegara akan menggunakan adat Jawa. Timpal Marini. Cocoklah kalau gitu. Tommy mengangguk dan tersenyum. Mari dilanjutkan. Masih banyak yang belum dicoba sama Pak Pambudi dan Bu Marini. Liana menawarkan orang tua Arham untuk kembali menyantap kudapan yang disajikan. Atmosfer terasa begitu hangat dan bersahabat. Irene dan Arham sesekali mencuri pandang dengan senyum bahagia mendominasi raut wajah mereka. Tinggal selangkah lagi untuk menuju jenjang yang halal. Arham sudah menyiapkan segala persyaratan untuk menikah di Bandung. Ia harap semua akan berjalan lancar. Sepulang dari Bandung, mendadak Arzan juga ingin mengikuti jejak adiknya, melamar sang pujaan hati. Butuh waktu seminggu bagi Sabrina untuk membalas pesan Arzan. Dia mengizinkan Arzan mendatangi rumah orang tuanya untuk melamarnya. Tentunya keputusan ini sudah Sabrina pikirkan masak-masak dan meminta petunjuk pada Allah. Ia meminta 1 syarat pada Arzan. Jika nanti orang tuanya memberi restu, ia menginginkan Arzan memperbaiki diri. Bukan semata karena menikah dengannya, tapi juga bentuk tanggung jawab sebagai muslim dan calon imam untuk keluarga mereka nanti. Tentu Arzan menyanggupi. Sebenarnya ia memang memiliki hati yang baik. Awalnya orang tua Arham tak begitu yakin jika orang tua Sabrina berkenan memberi restu setelah kecewa karena perjodohan Sabrina dan Arham gagal. Bahkan ibu Sabrina sempat menyindir Marini yang akhirnya luluh menerima Irene karena kekayaan orang tua Irene yang melangit dan menembus khatulistiwa. Duh, ibu kok gak yakin orang tua Sabrina mau menerima kamu? Marini menggeleng pelan. Kan belum dicoba, Bu. Bukan cuma Arham aja yang pengen kawin. Arzan juga. Nikah, bukan kawin. Ceplos Arham menanggapi ucapan kakaknya. Nikah sama kawin, Dul. Kan kalau akad ngucapnya saya terima nikah dan kawinnya Sabrina binti Waluyojati. Cerocos Arzan. Ya kan Mas Arzan tadi ngucapnya gak lengkap. Salah persepsi Mas kalau gak lengkap. Balas Arham. Iya, Dul. Dal-dul kalian ini. Ibu sama bapak rasanya udah gak punya muka mau ngadep ke sana setelah membatalkan perjodohan Arham dan Sabrina. Pambudi membuka suara. Dicoba dulu, Pak. Yang penting kan tetap berbesan. Arham nanti ikut dan membantu menjelaskan. Arham melirik kakaknya yang menekuk wajahnya. Kamu udah mantap ingin menikahi Sabrina, Zan. Tatapan Pambudi begitu menghujam. Ia sebenarnya tak yakin dengan keseriusan anak sulungnya yang dikenal selengean itu. Arzan mengangguk. Sangat yakin, Pak. Baiklah, nanti malam kita ke rumah orang tua Sabrina. Tandas Pambudi. Arzan menghela nafas lega. Tak sabar rasanya memberi kabar pada Sabrina bahwa malam ini ia akan bertandang ke rumah orang tua gadis itu bersama orang tuanya dan Arham.